Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan hasil analisis resiko organisasi pada suatu perusahaan Sejahtera Food. Nah, perusahaan Sejahtera Food adalah perusahaan makanan kemasan yang sedang berkembang dan memiliki pasar di beberapa kota. Namun, dalam 2 tahun terakhir di perusahaan ini menghadapi berbagai masalah yang berdampak pada kinerja bisnisnya. Nah, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki berbagai resiko yang belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kami melakukan analisis untuk mengidentifikasi resiko, mengelompokkannya, serta memahami dampaknya dan memberikan strategi mitigasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi resiko yang terjadi pada perusahaan. Berdasarkan studi kasus, kami menemukan beberapa risiko utama yang dihadapi perusahaan. Pertama, arus kas yang tidak stabil yang disebabkan karena banyak pelanggan melakukan pembelian secara kredit. Hal ini membuat pemasukan perusahaan menjadi tidak lancar. Kedua, kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga keputusan perusahaan bisa menurun. Yang ketiga, kerusakan mesin produksi yang sering terjadi dan menyebabkan proses produksi menjadi terhambat. Keempat, ketergantungan pada suatu pemasok sehingga jika pemasok terlambat mengirimkan bahan baku, maka produksi akan terhenti. Yang kelima, karyawan berpengalaman yang mengecewakan diri, yang menyebabkan kehilangan tenaga kerja yang kompeten. Nah, yang keenam, konflik antar divisi, khususnya antar bagian produksi dan pemasaran yang dapat mengganggu koordinasi kerja. Ketujuh, penurunan penjualan akibat munculnya pesaing dengan produk yang lebih inovatif, dan sebaliknya, ulasan negatif dari pelanggan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Selanjutnya, risiko tersebut akan diungkapkan berdasarkan jenisnya. Baik, selanjutnya saya Nurul Kalbi Salima akan melanjutkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat dimasukkan ke dalam 4 kategori pertama. Yang pertama, risiko keuangan, yang meliputi arus kas tidak stabil dan kenaikan harga bahan baku. Hal kedua ini berkaitan langsung dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu risiko operasional, yaitu kerusakan mesin produksi dan ketergantungan pada satu pemasok. Risiko ini berhubungan dengan kelancaran proses produksi. Yang ketiga, risiko sumber daya manusia, karyawan yaitu kegagalan diri dan konflik antar divisi. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam perusahaan. Dan yang terakhir, risiko pemasaran yaitu penurunan penjualan dan ulasan negatif pelanggan yang berhubungan dengan hubungan perusahaan dengan pasar dan konsumen. Dengan pengelompokan ini, perusahaan dapat lebih mudah memahami sumber permasalahan dan menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan dampak dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya dampak risiko. Setiap risiko yang terjadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perusahaan. Arus kas yang tidak stabil dapat menghambat operasional perusahaan seperti kesulitan membayar gaji karyawan atau membeli bahan baku. Kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi sehingga keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Kerusakan mesin produksi menyebabkan proses produksi terhenti yang pada akhirnya dapat menghambat distribusi produk ke pasar. Ketergantungan pada satu pemasok juga berisiko tinggi karena jika terjadi keterlambatan, seluruh proses produksi bisa berhenti. Karyawan yang mengundurkan diri dapat menyebabkan perusahaan kehilangan tenaga kerja berpengalaman sehingga produktivitas menurun. Konflik antara divisi dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan efektivitas tim kerja. Penurunan penjualan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan, sedangkan ulasan negatif pelanggan dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Dari semua risiko tersebut, yang paling kritis adalah masalah keuangan dan penurunan penjualan, karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut. Baik, saya Amelia Usain. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu strategi mitigasi. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi yang tepat untuk masalah arus kas. Perusahaan dapat memperketat sistem pembayaran, misalnya dengan membatasi penjualan kredit atau menetapkan jatuh tempo yang jelas. Untuk meningkatkan bahan baku, perusahaan dapat mencari pemasok alternatif agar mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Untuk mengatasi
kerusakan mesin, perlu dilakukan perawatan rutin, tetap dalam konsisten baik. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya tidak bergantung pada satu pemasok saja, melainkan memiliki beberapa pemasok alternatif dalam hal sumber daya manusia. Perusahaan perlu meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja agar karyawan tidak mudah gagal. Untuk mengatasi konflik di bidang pemasaran, perusahaan harus melakukan inovasi produk agar dapat bersaing dengan pesaing. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas produk dan aktif mengelola media sosial. Dengan strategi mitigasi ini diharapkan perusahaan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.